ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika 'ilma ya rabbal alamin. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talibil Ilm atau fi Tariqi Talabil Ilmi, yang mana kita sampai di masalah al-hadhar min khawarimil muru'ah, yaitu berusaha menghindari hal yang menghancurkan kewibawaan, menurunkan kewibawaan. Ya, karena hal-hal tersebut, yaitu kharim al-muru'ah, itu min asbabi dhahabil haibah, bisa menghilangkan haibah. Haibah itu keagungan, kebesaran penuntut ilmu. Kalau seseorang haibahnya kurang, kehormatannya kurang, kewibawaannya kurang, maka orang-orang pun tidak mau menuntut ilmu darinya atau tidak mendapatkan faedah lebih darinya. Jadi penuntut ilmu perlu memiliki muru'ah dan haibah. Muru'ah itu kewibawaan dan haibah itu semacam keagungan, bukan bermaksud mengagungkan diri, bukan. Tetapi ketika dia membawa ilmu dan amal, maka dia tidak boleh punya sikap remeh seperti orang awam di banyak konteks. Ya, dia harus punya sikap sebagaimana penuntut ilmu, atau sebagaimana orang yang membawa ilmu, atau sebagaimana orang yang mengajarkan ilmu. Hal ini kita kontekskan pada ilmu syar'i dan amalan soleh, bukan dalam konteks ilmu duniawi, karena itu bukan perbincangan kita. Kalau misalnya ngelihat sebagian dari PNS misalnya, kemudian pakai TikTok, joget-joget dan semisalnya, itu urusan mereka. Karena ilmu dan perbuatan yang mereka lakukan itu murni duniawi. Ya. Tapi kalau misalnya PNS tersebut guru dan kemudian salam dua jari goyang dua jari atau semisalnya, maka guru ini bukan panutan. Walaupun dia punya ilmu. Maksudnya ilmu duniawi, matematika, fisika, bahasa Indonesia dan seterusnya. Tapi kita ini sedang membawa ilmu syar'i. Ilmu yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Treatment terhadap ilmu ini harus berbeda dibandingkan treatment terhadap ilmu-ilmu duniawi. Karena ujung dari ilmu ini adalah akhirat. Dan wasilahnya adalah amalan saleh. Maka kalau asalnya yaitu ilmu ini tidak dibawa oleh orang-orang yang cakap dalam berkelakuan, maka akan rusak amaliyahnya dan juga akan rusak pada ujungnya akhiratnya. Ternyata muru'ah dan haibah, kewibawaan dan kehormatan orang yang membawa ilmu ini adalah gerbang awal untuk membuka ilmu yang berkah. Seseorang yang tidak menjaga muru'ah dan haibahnya, padahal dia memiliki ilmu di mata masyarakat, dia tidak menjaga muru'ah dan haibahnya, maka jangan berharap banyak. Masyarakat akan terwariskan ilmu yang benar dan amal yang soleh. Tidak. Ya, maka kita lihat misalnya asatidzah ahli sunnah, ya mereka memiliki haibah, kewibawaan. Itu lebih direguk ilmunya oleh para jemaahnya. Adapun ustadz atau dai-dai yang banyak lawakannya,
ya, banyak foto selfie-nya, terus kemudian melakukan hal-hal yang sama persis dengan orang-orang awam yang tidak paham ilmu, maka atau bisa lihat bagaimana keadaan jemaahnya. Bagaimana keadaan jemaahnya. Ini berlaku baik untuk dai sunnah atau terutama bukan dai sunnah. Ya. Sekarang kelakuan banyak dari ikhwan kita itu, banyak yang selfie, banyak yang ini, ilmu nggak banyak punya. Apalagi hafalan. Tapi giliran cuma ngumpul selfie doang itu paling getol, paling pertama. Kenapa? Karena dicontoh oleh beberapa dai yang menurunkan haibah dan muruahnya dengan banyak berselfie ria. Baik selfie pribadi atau selfie bersama jemaah, atau menikmati request foto jemaah. Ustaz, ayo Ustaz, foto bareng. Ngumpul sedikit, foto bareng. Makan sedikit, foto bareng. Kunyah sedikit, foto bareng. Ini sebenarnya untuk zaman lampau, di zaman salaf memang tidak ada yang seperti ini karena tidak ada foto. Namun di zaman sekarang ini menjadi fitnah. Terlepas dari hukum foto itu sendiri, tapi hal-hal seperti ini menurunkan pemicu turunnya haibah dan muru'ah seorang dai dan menuntut ilmu. Ya begitu cuma. Maka kewibawaan dan haibah itu diperlukan. Sehingga dari situ akan muncul, kalau misalnya kewibawaan seorang penuntut ilmu itu turun, apalagi turun drastis, akan muncul sikap-sikap kurang mengenakan dari orang awam. Ya, dari orang umum muncul sikap-sikap yang tidak enak pada penuntut ilmu ini. Karena apa? Karena bagi orang awam ini orang biasa aja. Ya. Jangan terperdaya dengan slogan atau keinginan orang-orang penuntut ilmu itu harus persis rata sama dengan orang-orang awam. Iya, dari segi bergaul kita bergaul dengan orang awam, betul. Tetapi ketika kita tahu punya amanah yang bernama ilmu dan amal saleh, maka lisan harus berbeda karena yang kita bawa beda. Perbuatan anggota tubuh juga harus berbeda karena yang kita bawa juga berbeda. Bukan untuk membedakan diri, tapi agar ilmu ini terhormat. Seperti mereka berani kepadanya. Ya, karena apa? Karena dai atau talibul ilm ini tidak punya kewibawaan. Jadi berani orang-orang awam atau sebagian talibul ilm pada ustaz berani melakukan sesuatu pada penuntut ilmu atau ustaz ini. Kurang menghormatinya dan bahkan mengabaikannya. Ya. Dan memang ada beberapa ikhwan atau talibul ilm yang memang kurang hormat, misalnya dari segi nggak mau salam, padahal tahu itu ustadznya. Ya, bisa jadi kurang hormat di sini ada beberapa hal. Bisa jadi karena ustadznya memang tidak berwibawa mungkin, atau ustadznya berkasus misalnya, atau itu dari segi ustadznya. Tapi belum tentu dari segi ustadznya. Bisa jadi dari segi penuntut ilmu ini yang memang kurang beradab. Atau mungkin mau beradab cuman sangat sungkan saking berwibawanya ustadz ini. Jadi ada beberapa kemungkinan seseorang itu tidak mau bertemu dengan ustadznya sendiri misalnya. Laksana kita ketika di sekolah, guru kita lewat koridor ini, kita akan berpapasan dengannya, kita cari jalur lain karena gak enak, malu. Bukan gengsi, malu bertemu dengan guru kita. Ya, ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu mungkin karena wibawa, atau karena mungkin murid ini punya salah, ya, dan semisalnya. Maka hendaknya penuntut ilmu berhati-hati dari ketergelinciran ini, dan hendaknya ia menunjukkan ciri sebagai orang yang memiliki ilmu. Kemudian oleh karena itu sebagian ahlul ilm membuka diri terhadap kritik dan kebencian atas tindakannya. Ya. Disebabkan kesalahannya dalam perkara perangai atau kewibawaan. Sungguh telah disebutkan salah seorang dari ahli ilmu bahwa ia dahulu sedikit acuh dalam menghafal kamus ilmu. Ya, kamus ilmu, dan sehingga ia
maksudnya dia hifz qamus al-ilm wal masyikhah, maksudnya ada dulu ahli ilmu yang tidak mau mempelajari bagaimana berilmu itu dan bagaimana sikap para masyayikh, sikap para syekh yang besar. Ya. Jadi ada seorang ahli ilmu dahulu kala yang dia itu udah yang penting saya punya ilmu. Urusan manhaj, bagaimana saya mentreatment ilmu ini, bagaimana saya bersikap dengan ilmu ini, dan bagaimana sikap biasanya para masyayikh, para asatidzah kibar dan seterusnya. Nggak peduli, itu urusan masing-masing lah. Itu individu, itu karakter masing-masing. Ya, saya nggak peduli dengan itu, yang penting saya punya ilmu. Akhirnya bihaitsu innahu kana yumazihu sufaha, sehingga ia senang bergurau dengan orang-orang bodoh, suka berkumpul dengan sufaha. Sufaha itu bukan penuntut ilmu, orang awam yang safih, orang-orang yang bodoh berkelakuan, bodoh dalam berucap, suka ngomong jorok, suka ngomong kasar dan seterusnya. Itu namanya sufaha. Itu maksud dari sufaha di sini. Jadi suka ngobrol dengan mereka. Sekarang nih, kayak kita itu, misal seorang da'i itu suka ngumpul dengan anak-anak pang, tapi bukan dalam rangka dakwah mungkin, tapi cuman karena pengen ngeblusuk aja, pengen ngumpul aja, pengen bersenang-senang, atau ngumpul dengan ikhwan-ikhwan yang baru hijrah, dan istilah yang diucapkan di lisan ikhwan-ikhwan ini pasti istilah gue lu, ya, gue lu, ngomongnya gitu. Sehingga da'i ini pun ikutan dengan obrolan seperti itu. Gue lu mungkin bahasa Betawi asli, tapi sekarang udah menjadi bahasa Jakarta atau bahasa kota lah ya. Karena di selain Jabodetabek juga ada beberapa orang ngomong gue lu juga. Tetapi dari segi talibul ilm, lafal-lafal seperti ini nggak patut untuk dijadikan sebagai perhiasan keseharian penuntut ilmu. Hatta dia orang Betawi sekalipun, kecuali mungkin ke teman-teman lamanya mungkin serpihan-serpihan gue lu karena dulunya biasa seperti itu. Tapi itu bukan, jangan dijadikan suatu hal yang terbiasa sehari-hari. Ya. Maka misal beberapa talibul ilm atau dai kemudian banyak berbaur dengan sufaha atau berbaur dengan beberapa rekan yang memang katanya baru hijrah, ya, dan gaul, bahasanya masih bahasa gaul, ya, bahkan masih pakai istilah-istilah kasar yang dikemas seolah-olah lembut, ya, misalnya seperti lafal anjing dilembutkan menjadi anjir dan semisalnya, masih seperti itu, bergaul bareng dengan yang seperti itu, ya. Kemudian wa yaqifu fi syawari' ala hilaq al-musya'bidin wa ashabillahu. Kemudian juga duduk-duduk di jalanan bersama dengan para pengangguran dan orang-orang yang lalai. Ya. Padahal itu pilihan. Ya, jadi ngumpul dengan orang-orang seperti ini. Dan ngumpulnya ini karena having fun. Karena pengen bergaul. Bukan dalam rangka untuk menarik mereka menuju masjid atau menuju amal saleh, bukan. Tapi memang pengen bergaul. Atau bahkan niatan awalnya suatu saat saya akan menarik mereka ke masjid, tapi saya gaul dulu dengan mereka. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya akan mempengaruhi diri kita, bukan kita belum tentu mempengaruhi mereka. Betul, kita itu tidak haram untuk ngobrol dengan mereka, enggak haram, apalagi dalam rangka dakwah. Tapi ketika hal ini dijadikan kebiasaan, ngobrol bareng dengan mereka, kemudian akhirnya terikut dengan istilah-istilah dan bahasa-bahasa mereka, maka akan terinfluence ke diri kita apa yang ada pada diri mereka dari cara berbicara, dari penggunaan kata-kata, dari pakaian bahkan, dan lebih buruk lagi dari segi pemikiran mirip dengan mereka. Seharusnya kita yang menginfluence mereka, seharusnya penuntut ilmu yang menginfluence mereka, ini malah kebalik, mereka yang menginfluence penuntut ilmu, baik dari segi tutur kata, dari segi istilah yang dipakai, dari segi fashionnya, bahkan dari segi dari segi pemikiran, fikrah. Jadi dari segi attitude, kalimat dan fikrah, kalau sudah terpengaruh dengan
mereka karena terbiasa ya bergaul dengan mereka, maka mesti ada keburukan dalam membawa ilmu ketika itu. Di antara efeknya adalah kita lihat sekarang beberapa ikhwan mungkin yang baru hijrah dan tidak mau move on dari pergaulan-pergaulan seperti ini, itu masih memiliki kebanggaan bergaul dengan anak-anak gaul. Masih memiliki kebanggaan dahulu masa lalu sebagai anak band. Masih memiliki kebanggaan dengan fashion-fashion yang itu gaul tapi dihijrah-hijrahkan. Ya. Padahal hafalan tidak bertambah. Pemahaman akidah juga tidak bertambah. Kemudian juga ketika diberikan nasihat oleh asatidzah yang sudah lama lampau berdakwah, itu tidak kena pada mereka. Nahnu rijal wa antum rijal, dalam bahasa ulamanya gitu ya. Kita ada sendiri, lo ada sendiri gitu loh. Ketika para asatidzah senior, para asatidzah sudah lama berkecimpung di dakwah, menasihati ikhwan-ikhwan seperti ini, ya, agar akhlaknya dibenahi, akidah diperdalam, jangan dulu bikin kajian-kajian ini itu, nggak kena di mereka, nggak kena. Dan ini real, ikhwan. Malah justru akhirnya rusaklah dakwah ini dengan yang seolah-olah menambah khazanah dakwah, tapi padahal enggak. Sehingga muncullah ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang hanya hijrah dari zahirnya saja, bahkan zahirnya pun belum hijrah sebenarnya. Ilmunya enggak bertambah. Ya. Dan enggak ada simah penuntut ilmu padanya kecuali hanya koleksi jenggot saja. Atau tidak isbal, udah cukup itu aja khalas. Mazhar saja. Hanya ada berbekal jenggot hanya karena ketika ngobrol dengan sama ikhwan pengajian lu anak-anak antum saja, hanya karena sudah bisa mengatakan jazakallah khair barakallah fik, hanya karena di atas mata kaki saja celananya, atau yang perempuan hanya karena jilbabnya sudah lebar, atau hanya karena sudah bisa cadaran dan seterusnya. Tapi banyak hal yang sebenarnya wajib untuk diperbaiki tidak diperbaiki. Sehingga ketika dinasihati oleh asatidzah enggak mempan. Udah berprinsip kita adalah kita, kalian ya kalian. Kita enggak mau sekaku kalian gitu. Ya, banyak orang yang ketika bergaul dengan orang-orang yang sufaha itu merasa bahwa dirinya ini berwawasan luas, berpergaulan luas dan seterusnya. Nah, ini salah. Penuntut ilmu ini fokus di ilmu dan amal. Adapun pergaulan itu hanya wasilah dan bukan tujuan. Dan kalaupun mau menarik seseorang atau beberapa kelompok menuju dakwah, menuju ilmu syar'i, maka cara yang ditempuh harus dengan nasihat para ulama, bukan dengan inisiatif pribadi. Yang kemudian membuat komunitas sendiri, dan kemudian mereka Masya Allah berkumpul bareng-bareng. Dan kita lihat berikutnya, kalau didalami akhlak, ilmu yang ada pada komunitas-komunitas ini nggak seberapa dibandingkan dengan spending time dan waktu yang dihabiskan bersama, itu nggak seberapa. Iya. Kalau dikatakan misalnya kita ini berkumpul dengan sama-sama hobi, satu hobi kita berkumpul satu hobi supaya kita sama-sama menuju salafiyah atau ajaran manhaj salaf, tapi melalui hobi. Itu pernah ditanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah dalam daurah di tahun 2020, ya, sekitar berapa tahun lalu? 3 tahun lalu, awal 2020. Ya, bagaimana jika kita membentuk komunitas sesuai dengan hobi, tapi diperuntukkan untuk dakwah salafiyah? Maka kata Syekh ini salah satu kebid'ahan. Ini salah satu kebid'ahan. Dan ini perkataan ulama, ikhwan. Ini perkataan ulama. Makanya tidak ada satupun ulama kibar yang mengumpulkan massa sesuai dengan hobi mereka untuk mereguk dakwah sunnah. Tidak. Tapi mereka yang ikut kepada dakwah ini, mereka yang ingin belajar. Bukan dakwah yang harus ikut dengan hobi, walaupun labelnya tujuannya supaya ilmu dan amal, akhir yang kita lihat di kenyataan hanya terlihat dari jenggotnya saja, dan dari peci hijrahnya saja, dan juga dari cingkrangnya saja, khalas. Kalau antum dalami lagi,
pergaulan mereka masih dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas seorang penuntut ilmu mengucapkannya. Bahasa-bahasa yang kadang kotor, tidak ada refleksi ilmu sama sekali. Seolah-olah tidak pernah istighfar. Dan semisalnya, ini kalau kita mau lebih dalemin ke teman-teman seperti ini. Ya. Mungkin kalau ketemu dengan asatidzah yang wibawanya tinggi, menjaga adab dan akhlaknya mungkin, tapi ketika balik kepada sesamanya, kadang menjelekkan ustadz-ustadz, kadang kemudian berbicara dengan kalimat-kalimat yang bukan hanya ghibah, tetapi kalimat jorok. Ya, jadi terjadi di skenario kancah dakwah, terutama Jabodetabek ini. Makanya menjaga kehormatan ilmu dengan mengenyahkan pergaulan terhadap sufaha itu penting. Ya, penting. Jadi hijrah kita itu bukan hanya di majelis saja, tapi pergaulan. Kalau sudah mendapatkan teman yang saleh, ilmunya sahih dan amalnya saleh, hijrah itu teman-teman seperti itu. Ya, harus mengubah friendship-nya atau zonanya atau circle-nya kalau bahasa sekarang. Ya begitu. Memang kita tidak bisa lepas mungkin dari pergaulan rumah tangga atau pergaulan keluarga atau lingkungan sekitar dengan orang-orang yang mungkin sufaha, tapi itu dibatasi. Di antaranya mungkin kita nggak bisa luput dari ini, misal disuruh ronda bareng, harus terjadwal antum malam ini bersama beberapa orang-orang yang tidak ada ilmu, tidak ada amal, bahkan tidak sholat. Dan ini antum harus melakukan ini. Tapi lakukan ronda itu karena mungkin amanah. Tetapi jangan sampai kemudian terinfluence dengan lisan mereka atau perbuatan mereka. Ketika mereka main gapleh, ya jangan diikutin. Atau jadi wasit, atau penonton pun jangan. Kalau bisa, cerminkan bahwa antum talibul ilm, misalnya, afwan, saya nggak main ginian pak. Walaupun mungkin antum zikirnya kurang, tapi mungkin bisa menasihati mereka. Lebih baik kan zikir pak daripada main gapleh misalnya. Kalaupun mereka nggak ikutan, tafadhol itu urusan mereka. Yang penting kita yang nggak ikutan, gitu loh. Mereka main gaplehnya di gardu atau di saung atau di pos. Ya antum jangan di situ. Apa di tengah-tengahnya? Apa jadi cheerleadernya? Nauzubillah min dzalik. Ayo pak, ayo hajar pak, hajar pak. Lain kali di sisi lain menepi. Jangan menyamakan diri dengannya. Ya, karena itu akan membuat antum sama dengan dia, gitu loh. Sama dengan dia. Dan ketika ada thalibul ilm lain, antum bareng di situ, jangan tuduh, jangan kemudian nyalahin mereka yang curiga sama antum. Ya. Kemudian ya seperti ronda. Memang kita di lingkungan RT RW misalnya, iya berbaur, berbaur di sini dalam rangka maslahat yang baik gitu loh. Misalnya kerja bakti, ya. Ronda malam, tapi itu pun harus antisipasi untuk hal-hal yang tidak baik ya. Atau mereka misalnya majelis Samsu misalnya, bareng-bareng ngerokok gitu, ya. Antum disuguh, ditawarin, terus antum buka rokok antum, baru Samsu, Marlboro anak gitu misalnya. Ya ini sama aja dong berarti kan, hah? Sama aja. Atau mereka bicara tentang pembahasan politik, antum ikutan. Atau minimal antum nggak ikutan ngomong, tapi antum diam, dengerin, nyimak. Sama seperti ini sama. Orang-orang awam itu orang paling ngerti, lebih ngerti daripada presiden. Iya, sama akhirnya. Ngeritik ini, ngeritik itu dan seterusnya. Seolah hidup tuh nggak ada baik-baiknya sama sekali. Dan kemudian antum cuma ngawang doang. Sama di sini. Sufaha. Ya. Baik. Jadi sebagian ahli ilmu membuka diri terhadap kritik, siapa yang mau mengkritik saya, mengoreksi saya, silahkan. Terutama dalam masalah muru'ah. Ya. Jadi ada seorang dulu sedikit acuh, nggak begitu peduli dalam menghafal kamus ilmu, maksudnya untuk untuk mengetahui bagaimana ilmu ini diperlakukan dan bagaimana para masyayikh bersikap, sehingga ketika dia tidak bercontoh pada ulama
atau asatidah yang memiliki muruah dan kewibawaan, akhirnya senang bergurau dengan orang-orang bodoh. Duduk di jalan bersama orang-orang yang tidak punya kerjaan dan orang-orang ghafilin, lalai. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mencontoh pada ulama. Ya. Begitu. Bukan berarti haram antum, oh berarti saya haram dong ngobrol sama, bukan begitu. Tapi bercampur dan berbaur dengan mereka dalam konteks kelalaian nggak bisa. Kecuali kalau antum sudah punya nama atau punya posisi baik di tengah mereka, omongan antum didengar, duduk bersama mereka dalam rangka mencontohkan pada mereka bagaimana ilmu dan amal itu. Nah, itu bagus. Ya, tapi ketika antum orang biasa, walaupun thalibul ilm, bagi mereka antum tuh biasa, nggak ada apa-apanya gitu loh. Kalau antum berbaur, antum ngomong nggak didengar. Ngomong apa sih? Ya. Ittaqillah kata antum. Apaan sih ittaqillah? Ya. Nggak bisa didengar. Antum nasihatin, mereka kemudian berpaling atau apa? Mereka kemudian malah mengadu apa namanya? Mengadu tuh mengalihkan atau diadu dengan obrolan mereka. Jadi omongan antum dianggap senyap. Jangan masuk telinga kanan, enggak masuk telinga kanan, jadi enggak keluar dari sana lagi, enggak didengar sama sekali. Misalnya. Oke, seperti buat apa ya untuk lebih dekat kepada mereka, gitu kan? Nabi SAW aja ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Abasa. Ya. Wa amma man istaghna, adapun terhadap orang-orang yang itu enggak butuh dengan dakwah engkau, fa anta abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika ala wa ma Anda harus jadi imam dulu, harus jadi normal. Kalau jadi imam hafal ya. Wa ma yudrika ala abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Orang yang istaghna, enggak butuh dengan dakwahmu, malah engkau menyodorkan diri padanya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tahu apa engkau, dia itu tidak akan dapat apapun dari penyucian diri dari ucapan engkau. Tuh lihat, ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Beralih aja ke orang yang mengambil manfaat dari ucapan antum. Orang yang enggak mendapatkan manfaat dari ucapan antum, udah utruk, tinggalkan. Iya. Wa a'rid 'anil jahilin. Ya udah, berpaling aja dari orang-orang yang bodoh. Kecuali kalau emang bisa kita ngomong ke dia, nasihat ke dia, bisa. Iya. Dan juga kan ada orang yang bodoh tapi punya makanah, punya posisi di mata orang. Ini kadang-kadang kita nasihatin orang ini, dengan kebodohannya kita nasihatin orang ini, gak bisa di depan orang-orang. Anak kasih contoh ya, Pak. Misalnya, dia seorang misal aparat, ya. Aparat lagi makan bareng dengan warga atau sekitar ikhwan gitu. Ini aparat, ini ikhwan kita, dan sunnah. Ini aparat, gak kenal sunnah, gak ngerti sunnah dan seterusnya. Kita makan bareng. Terus aparat ini makan kerupuk pakai tangan kiri. Beberapa aparat misalnya, ya, atau pejabat atau orang yang punya posisi lah di hati masyarakat gitu loh. Kita kan nggak bisa ngomong di tengah-tengah ikhwan atau masyarakat, Pak, jangan pakai tangan kiri Pak. Itu tidak akan membuka hatinya, walaupun dia akan, oh iya ya maaf, tapi ya, dalam hatinya pasti akan ada keseganan gitu loh. Ya, itu pun fikihnya. Mungkin nggak langsung kita tegur, tunggu. Ya. Dan ini yang pernah terjadi bahkan kemarin sebenarnya di suatu tempat lah, di suatu masjid. Dan makan bareng dan ini dua aparat pakai seragam bahkan. Pakai tangan kiri. Makan kerupuk dan misalnya. Ana mau negur depan ikhwan jangan. Ana tahan dulu. Nah, setelah udah selesai makan, pamit kan? Pak, sebentar Pak. Ana bisikin ke yang pakai seragam. Sampean nama teman sampean kalau besok-besok makan kerupuk jangan pakai tangan kiri gitu. Oh siap gitu kan beliau. Siap gitu. Iya, yang lain ikhwan enggak tahu ngomongin apa. Iya.
Jangan pakai tangan kiri, anak bilang gitu. Mudah-mudahan aparat ini faham maksudnya jangan pakai tangan kiri berarti pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, pakai kaki gitu nanti enggak. Tangan kanan maksudnya. Kalau misalnya kita obrolin langsung di depan mukanya, kemudian di depan orang-orang awam atau ikhwan-ikhwan, enggak, ya mungkin dia akan mengubah dengan tangan kanan, tapi itu tidak mengubah hatinya. Gitu loh. Ini pun ada fikihnya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kadang ada orang-orang yang jahil atau ghafil dan dia punya posisi di mata masyarakat. Enggak bisa kita tegur di mata mereka. Karena itu mungkin menjatuhkan kehormatan dan gengsinya. Sehingga bukan dia berubah kemudian malah justru makin bebal ke depannya. Atau bisa jadi anti terhadap dakwah. Itu semua ada fikih amar ma'ruf nahi munkarnya. Taib. Kemudian ikhwan sekalian, atas hal tersebut maka sudah sematasnya bagi penuntut ilmu untuk menjaga jati dirinya agar ia tetap berwibawa, karena hal itu termasuk sebab yang dapat menambah tinggi kedudukannya dan dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu dahulu kaum salaf adalah orang yang paling serius menjaga jati diri mereka dan mereka menjauhi hal-hal yang dapat menjatuhkannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, demi Allah sekiranya aku tahu, ya, wallahi law alimtu anna al-ma'a al-barida yuthlim min muru'ati syai'an ma syaribtu illa hara. Demi Allah sekiranya aku tahu bahwa air dingin ini dapat menodai sedikit saja dari kewibawaan saya, bukan jati diri, kewibawaan saya, niscaya saya tidak akan minum kecuali air panas. Ya, ini memang agak hiperbola. Ya, tetapi ini hanya suatu kiasan bahwasanya untuk hal-hal yang sebenarnya terlihat remeh tapi ternyata itu bisa membuat kewibawaan seorang ulama itu turun, maka lebih baik cari hal yang lain. Tapi di sini ana akan membuka kitab, ana qadarullah enggak bawa kitab cetaknya karena di rumah. Kitab Al-Muru'ah wa Khawarimuha karya Syekh Masyhur hafizahullah taala yang pernah ana sebutkan ya di sini pada pekan kemarin. Kitab ini alhamdulillah ada versi cetaknya, ada versi PDF-nya. Ya. Ini akan Anda sebutkan dan juga pada pekan depan Bang Win temanya sama. Ya. Karena poin-poin beliau sebutkan sampai puluhan poin hal yang secara relatif bisa menurunkan muruah kewibawaan seorang penuntut ilmu. Ya. Anda akan sebutkan beberapanya, tidak semuanya, terutama lebih Anda sebutkan hal-hal yang diperselisihkan sebenarnya karena perbedaan zaman, perbedaan tempat juga. Ada sebagian yang mengatakan atau menganggap ini suatu hal yang mengurangi kewibawaan dan ada yang berpendapat ini enggak ada masalah. Ya, akan Anda sebutkan beberapa poin. Di antaranya pertama, di antara yang bagi sebagian ulama ya, ini merupakan hal yang menurunkan wibawa. Ya, antum tebak deh yang pertama ini apa? Ana yakin antum tebak nggak bakal bener. Ayo, sok tebak, ayo. Tebak apa kira-kira? Poin pertama ini. Hah? Jawab. Gimana antum mau jawab? Orang anak udah bilang nggak bakal bener ya. Yang pertama al-ikhbar 'anis sin. Mengabarkan tentang apa? Sin. Hah? Cina. Itu sin, Pak. Sin, ini sin. Sin itu artinya bisa maknanya gigi, bisa artinya tahun. Mengabarkan tentang apa berarti ini? Tahun apa gigi? Hah? Bukan, ini masih orang udah ana sebutin mengabarkan meramal kan? Memberitahu pribadi, memberitahu. Itu. Bukan memberitahu tentang giginya, bukan. Gigi saya bolong loh, enggak gitu. Al-ikhbar 'anis sin maksudnya memberitahu berapa usia dan kapan latarnya. Ya. Abu Zur'ah dalam kitab Az-Zail 'anil Ibar disebutkan dari Abdul Rahim Al-Isnawi. Ya, jadi ada ulama di sini ditanya tentang maulidnya, bukan maulid Nabi, bukan, tentang kapan lahirnya. Kapan antum lahir? Maka ulama ini yang ditanya menjawab, laisa minal muru'ati an yukhbira ar-rajulu an sinnihi. Bukan termasuk kewibawaan seseorang itu mengabarkan tentang usianya. Ditanya berapa usia antum? Enggak, antum enggak perlu tahu sih, enggak penting bagi antum usianya.
Ini di zaman itu ya. Ya. Iya. Begitu juga diriwayatkan oleh banyak dari ulama tentang Imam Malik. Imam Malik berkata, walaupun riwayat ini kurang sahih secara sanad, tapi kata Imam Malik, min muru'atir rajuli alla yukhbira bisinnihi. Di antara bentuk kewibawaan, penjagaan wibawa seorang pria, dia tidak mengabarkan usianya berapa. Li'annahu in kana saghiran istahqaru. Karena kalau misalnya dia itu kecil, maksudnya masih muda, maka orang-orang akan meremehkannya. Wa in kana kabiran istahramu. Kalau dia ternyata usia tua, maka orang-orang akan menganggapnya tua, tuir, ya. Beneran 40, udah tua dong, gitu kata. Ya, gitu. Tetapi kata Al-Qurtubi, wa hadza qaulun dha'if. Ini adalah perkataan yang lemah. Maksudnya lemah di sini lemah secara nisbat kepada Imam Malik. Lianna Malikan la yukhbiru bisinni Rasulullah SAW wa yaktum sinnah. Karena Imam Malik ya tidak mengabarkan usia Rasulullah SAW, dan Imam Malik tidak menutupi usianya beliau. Jadi beliau menyebutkan usianya sendiri, dan Imam Malik kedua. Maka tidak apa-apa kalau seseorang mengabarkan tentang berapa usianya. Tetapi di sini berarti apa? Sebagian ulama berpendapat mengabarkan usia itu suatu aib. Ya. Ini buat laki-laki ya. Kalau untuk perempuan iya. Perempuan secara uruf mereka nggak mau. Usia kamu berapa? Itu pertanyaan tabu bagi perempuan. Tapi kan ini kan masalah ulama, bukan masalah perempuan. Ketika tidak ada hajat, sebagian ulama mengabarkan usia itu adalah suatu hal yang menurunkan kewibawaan antum. Ya. Ketika tidak ada hajat ya. Kecuali kalau ada hajat ke dokter misalnya, usia berapa Bu? Usia berapa Pak? Nah itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada apa, nggak ada keperluan, antum ditanya usia antum berapa? Ya jawab, napa antum? Emang napa? Nanya usia napa? Berantem nanti. Hanya kembali ke urf. Ini termasuk penurun kewibawaan yang sifatnya relatif, tidak absolut. Artinya beda konteks atau beda zaman atau beda urf, maka beda pendapat. Di kita kira-kira gimana Pak? Biasa nggak? Nah tentang usia, biasa aja kan? Maka nggak masalah. Hanya begini, ketika kita tahu ilatnya apa, kenapa sebabnya kok jangan ngabarin tentang usia? Yaitu kalau misalnya masih muda, takutnya jadi diremehkan penuntut ilmu ini. Nah ini benar. Jadi ada benar juga gitu loh. Misal, ada dai misalnya, baru muncul dia. Ya. Kemudian kita ditanya tentang dai ini. Antum tahu nggak Ustadz Fulan berapa sih usianya? Bentar, antum pikir sih, pertimbangkan. Kalau sebutin, antum tahu usianya berapa? Ustadz ini. Kalau antum bilang usianya baru 25, terus ilmu itu akan diremehkan, maka jangan kasih tahu usia. Paham nggak? Nah, misal di santri ini, beberapa ustadz misalnya ngisi kajian di sini. Ya. Dan ada ikhwan sini yang dia itu kita tahu sikapnya adalah ketika nggak selera usia ustadznya bagi dia nggak bakal mau menuntut ilmu darinya. Misalnya, kalau ustadz ini belum berumur 40 tahun, dia nggak mau. Walaupun sepintar apapun ustadz itu. Gitu. Maka ikhwan ini nanya ke antum, akhi, ustadz A itu berapa sih usianya? Antum tahu, kalau misalnya anda jawab dikurang dari 40, dia nggak bakal datang ke majelis. Maka jangan antum jawab. Usianya Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Nah ini benar. Kalau ini sikap yang benar. Karena jangan sampai gara-gara kita memberitahukan usia, akhirnya ladang pahala itu tertutup. Nah gitu ya. Begitu ikhwan. Baik. Kemudian di antara hal yang Anda nggak tahu ini diperselisihkan atau disepakati ya, yang menurunkan kewibawaan, ikhrajur rihi bi sautin wa huwa yaqdiru ala khilafih. Mengeluarkan
angin. Kentut dengan suara, padahal dia mampu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Apa maksudnya? Tidak bersuara itu. Ya, bahasanya bahasa sopan ini. Wa huwa yaqdiru ala khilafi ikhrajus saut ikhrajur rih bi sautin, mengeluarkan kentut dengan suara padahal dia mampu untuk tidak menyuarakannya gitu loh. Ini bukan masalah bau nggak bau, malah justru nggak bersuara yang biasanya itu yang silent, yang biasanya berefek damage-nya itu besar itu. Bisa satu majelis. Nah, di sini Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin memasukkan perkara ini sebagai khawarim al-muru'ah, penghancur muru'ah, kewibawaan. Ya. Tapi di sini ada hadis riwayat Bukhari. Ya, Nabi SAW sedang khutbah. Bayangkan ini, Nabi SAW lagi khutbah, bayangin. Ya. Kemudian ada salah satu sahabat qadarullah keceplosan ya, kentut ya. Ya, durat itu kentut bersuara. Kalau kentut yang bersuara namanya fusa. Ya, karena suaranya durat gitu ya. Maka durat. Maka para sahabat ketawa, enggak bisa nahan ketawa dengan adanya suara durat itu. Ya kan? Maka kata Nabi SAW, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa seorang dari kalian menertawakan hal yang dia juga lakuin gitu loh. Coba, siapa di antara kita yang tidak pernah kentut dengan versi durat? Ayo. Hampir semua kan? Bukan hampir semua, semua. Hatta antum yang diam. Ya kan ya? Iya. Semua dari kita. Manusia normal. Ya. Kenapa seorang dari kalian menertawai hal yang dia juga melakukannya? Ya. Nah, dan di sini dalam lafaz lain nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruj minal anfus. Jadi Nabi SAW melarang kita menertawai apa? Kentut yang bersuara. Tapi begini, fahami fikihnya. Bukan berarti boleh kentut bersuara di majelis, bukan. Nabi SAW itu hanya melarang apa? Menertawai. Padahal itu hal yang sifatnya ceplosan kan? Orang kalau nertawi kentut kira-kira ceplosan nggak? Iya, nggak ada. Ya emang lucu gitu loh. Padahal ya dia yang ngetawain juga mungkin aktivitas harian juga sama seperti itu. Ya. Tapi di sini faedahnya adalah ternyata durat ini mengganggu majelis, betul nggak, ikhwan? Coba sekarang, ayo sok, siapa yang kentut, ayo sekarang. Ayo, keluarin sok. Pasti konsentrasi pecah. Ya kan? Ya, orang langsung membayangkan ini baru suara. Damage-nya aja dia apa? Baunya, gitu kan? Langsung orang nggak konsen habis itu. Apalagi lagi khutbah atau lagi kajian. Ini menurunkan muru'ah. Ya, menurunkan muru'ah. Padahal di sini dalam keterangan oleh Syekh, wa huwa yaqdiru ala khilafih. Dia bisa melakukan hal yang sebaliknya. Maksudnya kentut itu tidak dilarang. Ya, kentut dilarang enggak? Enggak bisa dilarang. Tidak boleh kentut di ruangan ini. Ya enggak bisa. Memang tugasnya mungkin. Ya emang tugasnya bokong ya untuk kentut pada waktunya gitu kan ya. Kadang orang udah nahan enggak bisa. Iya, sakit, jadi penyakit. Tapi kalau dia mampu untuk tidak bersuara, atau dia mampu keluar dulu, maka dia harus tenggelamkan suaranya, atau dia harus keluar dulu. Kalau dia merasa, ini nggak bisa nih, ini model kentut yang bersuara nih. Harus keluar. Jangan malah di dalam, gitu. Sengaja. Semua mata tertuju badannya. Afwan. Kalau memang keceplosan, ya mungkin dimaafkan. Tapi kalau kebiasaan, ada beberapa orang yang kebiasaan seperti itu. Kebiasaan, dan kentutnya itu bukan di majelis sama teman-temannya. Ya. Ini berbeda kalau misalnya di keluarga, di sendiri atau di rumah sendiri, itu urusan sendiri masing-masing.
Tapi kalau di majelis ini ada berapa ikhwan yang Anda tahu seperti itu? Iya, sama ikhwan itu, dan mereka memamerkan. Dan itu ini lafal ini riwayat sahih dari Ana, karena Ana mendengarnya. Bahkan ada ya ustadz gitu loh. Walaupun ustadznya di kamar lain, tapi ini menyuarakan ringtone-nya, yang satu menyuarakan ringtone lainnya dan lebih besar lagi, terus ketawa bareng. Ini perbuatan kaum Lut. Iya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut. Bagaimana Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya, ya. Astagfirullahaladzim, ana kok tidak ingat lafalnya. Jadi ini diantara karakter kaum Lut, dan Allah langsung ngomong itu ke orang-orang seperti itu. Kata Allah Azza wa Jalla, "A'innakum lata'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Kalian, ya, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kalian lata'tuna ar-rijal. Kalian itu mendatangi sesama pria, homo. Satu. Wa taqta'una as-sabil. Kalian jadi penyamun, begal. Jadi ini homo tapi begal gitu loh. Maka begal-begal itu amalan kaum Lut juga itu. Walaupun ngeri, tapi itu amalan kaum Lut. Ya, ini menunjukkan bahwa homo itu nggak mesti ngelambai gitu loh. Kadang ada yang kelihatannya pria tapi dia ternyata homo gitu. Wa ta'tuna sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian itu di nadikum, nadi di sini pertemuan antara kalian. Kayak gini nih, liqa, ngobrol bareng. Kalian itu mendatangkan kemungkaran di pertemuan kalian. Kata sebagian ahli tafsir, maksudnya munkar di sini adalah yaitu suka memamerkan kentut. Bukan baunya, tapi memamerkan suaranya. Brot gitu. Minggir brot. Sampai kemudian, gua lebih besar, brot gitu. Nah, ini amalan kaum Lut ini. Iya. Sebagian dari antum kok diem gitu, kayak seolah-olah ngerasa gitu. Jadi mamerin antar ikhwan kayak gitu. Terus saling ketawa satu sama lain gitu. Ya, ini warisan kaum Lut ini. Hah? Enggak sama. Enggak, beda. Ya, sendawa itu rih juga, tetapi bukan masuk di sini. Tapi sendawa bisa dikategorikan menurunkan muru'ah di Arab. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia enggak ya. Di Indonesia enggak. Malah di Indonesia itu biasa habis makan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah baru setelah nya itu. Tapi kalau di Arab itu jelek. Aib, ya, aib. Di Mesir Syekh kami itu ketika di Libya, ada di antara guru kami dari Mesir, di Al-Azhar itu, ada salah satu ikhwan, salah satu talib di kelas bersendawa dia, tapi kecil sebenarnya, nggak begitu gede, tapi karena bagi orang Arab ini jelek sekali adabnya, maka langsung dia menghentikan pelajaran itu, menasihati kita agar jangan sampai kalian itu tidak beradab dalam majelis gini-gini dengan mengeluarkan suara gitu, sendawanya, bahasanya apa ya? Ya nggak tahu bahasa Arabnya, lupa. Tahak sendawanya gitu. Marah itu syekhnya, marah karena merasa terhina dengan suara ini gitu loh. Tapi habis itu apa? Jangan sampai kayak gini. Terus habis itu bukan kentut. Guru ana enggak gitu kali. Nah, terus pakai sapu tangan terus enggak apa? Ingusnya dikeluarin lewat ini ke sapu tangan. Gitu. Kita melonggol. Lah, itu sebagai dari dalam hati kita sebagai orang Indonesia, itu bagi kami itu aib di depan orang-orang. Tapi bagi orang Arab enggak. Ngeluarin ingus, istinsar ingus gitu, pakai ini bukan aib di mata mereka. Jadi beliau mentahdzir kita akan aib bagi beliau, dan beliau memperagakan aib bagi kita gitu. Iya, gitu. So, ini menunjukkan apa? Ini khawarim al-muru'ah, kadang-kadang beda ras, beda tinjauan. Iya, kalau tadi gitu biasa, terutama di warteg. Iya, pedagang warteg itu paling langganan dah denger gitu paling banyak gitu. Gitu. Terus alhamdulillah gitu. Iya, karena kita fa'il semuanya, kita pelaku itu. Iya. Nah, adapun ketut ini beda. Ya, ini beda. Bahkan ini termasuk yang mamer-mamer seperti ini antar kaum, antar ikhwan, mamer-mamer seperti ini termasuk yang dicela dan warisan dari kaum Nabi Lut.
Ya, selama memang dia bisa untuk menahan atau untuk mensilentnya. Kalau emang nggak bisa, mungkin udah apa ya? Ya udah cacat lah gitu. Ya ini dimaklumi lah, dimaklumi. Tapi umumnya kita kan nggak cacat di bagian itu. Dan wallahu alam mungkin karena mereka melakukan homoseksual, jadinya mungkin rusak mungkin bagian situnya. Jadi ya begitu ya. Begitu ya, kawan. Jadi kata Syekh masyhur, hadhihi al-'adatu adh-dhamimah muntashirah fil Pakistan wal Hind intisharan wasi'a. Kebiasaan buruk seperti ini, pamer kentut ya antar ikhwan, antar orang, itu tersebar di Pakistan dan India, kata beliau. Dengan penyebaran yang luas sekali. Jadi udah biasa, wa yaf'alu ba'dul mausumin bil khair al mala, dan bahkan sebagian orang yang dikenal sebagai orang-orang baik itu melakukan itu biasa di tengah-tengah orang-orang, di tengah-tengah majelis itu biasa. Ya. Tapi ini tetap buruk. Nggak bisa kita katakan oh ini relatif. Nggak bisa. Karena di Al-Qur'an pun ini sesuatu yang dianggap tabu juga. Ya tadi surat Al-Ankabut tadi, dan juga ada hadisnya. Sehingga menjadi bahan tertawaan orang-orang. Padahal Nabi SAW juga melarang menertawahi hal tersebut. Ya, begitu. Ya, taib. Jadi ini merupakan hal yang rendah. Ya, kalau bisa kita jangan mengeraskan itu di depan teman-teman, apalagi memamerkannya ya. Terus bagaimana dengan hukum durat itu sendiri? Bolehkah kita kentut dengan adanya suara? Boleh ketika itu tidak menurunkan wibawa antum di tengah ikhwan. Ya. Gitu. Di rumah sendiri atau keluar. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan di WC? Gak masalah, karena emang tempatnya. Enggak, Pak? Ya kan? Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena itu tempatnya, ikhwan. Ini majlis belum selesai, udah selawatan aja. Hah? Azan Isya? Enggak boleh. Azan Isya masa sebelumnya selawat? Dia bid'ah nanti. Azan aja. Oh, udah azan tas sebenarnya. Oh, jadi itu tadi sindiran tuh buat Anda ya, supaya ayo kenapa cepetan azan. Ya udah kelas. Azan lah. Fadol. Itu saking kita panas bicara tentang kentut jadi ya ini ya. Lupa. Fadol azan, fadol. Adzin. Ayo, fadol. Oke, itu tadi tentang masalah durat. Boleh melakukannya ketika memang tidak di tengah orang-orang. Adapun fusa, ya, kentut tanpa suara, maka itu hukumnya kembali ke asal. Ya, dia tidak mengganggu wibawa selama setelah itu dia tidak mengklaim, oh saya tadi yang kentut. Jangan orang jadi tahu. Ya, baik. Kemudian ada juga hal yang mungkin diperselisihkan ya. Al-iddihan 'indal 'attar. Al-iddihan 'indal 'attar. Make minyak wangi di dekat tukang minyak wangi. Nah, itu hal yang menurunkan kewibawaan antum. Iya. Kecuali minyak wangi yang antum pakai itu produk beli dari dia. Makanya mungkin mulai saat ini nggak boleh di antara antum pakai minyak wangi yang tidak beli dari ana. Iya, nanti akan ada tanya, antum pakai minyak wangi apa nih? Hah? Itu bukan produk ana gitu. Hah? Enggak, ini enggak bagus itu. Itu mengurai muruah. Iya, udah. Nanti ana tunggu WhatsApp antum ya nanti. Iya, mengenakan minyak wangi di dekat tukang minyak wangi. Yang mana itu bukan produk atau belian dari dia. Iya, itu maksudnya memang itu. Itu menurunkan kewibawaan. Iya. Menurunkan kewibawaan. Ya, makanya dari itu ya kita buat peraturan ke depannya untuk ya, sebagai ada penuntut ilmu. Iya, apalagi kalau misalnya yang jual minyak wangi itu gurunya sendiri ya.
Termasuk yang ketika itu, yang tahun lalu itu, di sini ada koleksi minyak wangi semua tuh. 12 pieces minyak wangi, semuanya nggak tahu produksi apa. Ditaruh di sini, itu namanya nantang. Ya, itu namanya nantang. Ya? Iya, akhirnya dipindah. Alhamdulillah udah habis mudah-mudahan. Iya. Iya. Alhamdulillah anak pemaaf orangnya. Kemudian di antara hal yang merupakan menurunkan kewibawaan adalah istikhdamud dhaif, yaitu meminta bantuan kepada tamu. Nah, itu. Seperti apa ya? Jadi antum ada tamu ya. Tapi tamu antum kemudian yang membantu antum. Ya, seperti apa? Contoh antum pengen ini ada tamu nih, tamu-tamu nih. Tapi ini sifatnya nisbi ya, nggak mutlak ya. Ada tamu-tamu. Nah, antum pengen bawa apa tatakannya gitu loh. Tapi kemudian tamu menawarkan diri, "Dah, anak aja bawa gitu kata tamu antum. Maka bagi para ulama ini menurunkan kewibawaan antum sebagai sahibul bait. Tapi sekali lagi ini relatif. Nggak semua konteks. Kadang apalagi itu seorang dai atau ustadz atau orang pembesar misalnya, kemudian tamunya pengen berkhidmat pada orang besar tersebut, maka ini nggak masalah insyaallah. Jadi kembali ke urufnya ya. Uruf atau kearifan lokalnya gitu, nggak mutlak. Tapi pada asalnya memang sebaiknya sahibul bait dialah yang menservis tamunya, Taib. Termasuk yang menurunkan ini nggak semuanya anak sebut ya, karena sifatnya, karena ada yang sifatnya apa ya, tidak terjadi pada masa kini ya gitu kan. Ada yang hal yang sebenarnya tidak pantas juga untuk disebutkan. Tapi di sini ada yang mungkin pantas disebutkan mungkin ya. Di sini dikatakan di antara yang menurunkan kewibawaan adalah istimna. Apa itu istimna? Bukan menguap, Pak. Onani atau masturbasi. Ya. Itu ternyata para ulama menyebutkan itu suatu maksiat yang diterbitkan oleh syaitan, ya, yang mana istimna itu bisa menurunkan kewibawaan seorang penuntut ilmu atau orang pada umumnya. Masturbasi, istimna itu bisa menurunkan kewibawaan, ya. Makanya orang-orang yang sering istimna itu banyak mindernya sebenarnya, umumnya, ya. Termasuk sekali bujang. Ya, belum punya pasangan, dia mau nyalon kemana akhirnya istimna, itu akan menurunkan kewibawaannya, kekuatan diri itu turun gitu dengan dosa tersebut gitu. Memang itu nggak kelihatan di orang, memang maksudnya dia nggak melakukan itu di tengah orang, nggak mungkin dia melakukan itu. Nauzubillah min dzalik ya, buruk sekali ya. Tetapi secara apa ya, secara psikologi itu menurunkan self confidence dia gitu loh. Makanya bapak-bapak itu rata-rata lebih lebih confident dalam mengurus rumah tangga, dalam misalnya ke kantor kelurahan, ke kantor camat, dibandingkan dengan bujang-bujang yang belum punya apa-apa gitu loh. Afwan nih, bukan meremehkan bujang, tetapi kenapa bapak punya lebih confidence lebih tinggi untuk bekerja, untuk apply job? Kenapa begitu? Karena dia umumnya nggak melakukan itu, nggak melakukan istimna itu, tapi dia punya salurannya, yaitu istrinya atau budak perempuannya kalau ada perbudakan. Begitu, ya. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, walakin di sini istimna disebutkan arun birrajulid dani. Istimna itu aib yang ada pada seorang rendahan. Bagaimana dengan birrajulil kabir? Bagaimana dengan seorang pria yang kabir? Pria yang kabir di sini maksudnya bukan kabir jism, bukan, tapi kabir sya'an, yaitu pejabat, orang besar, orang terhormat. Terus dia di rumahnya melakukan onani atau masturbasi. Ini sesuatu yang rendah. Why gitu loh. Kenapa gitu loh. Apalagi dia punya istri banyak gitu misalnya, masih istimna. Why? Saluran banyak. Kenapa? Manual. Kenapa enggak cari yang halal, yang benar gitu kan. Maka istimna itu termasuk itu kurang beradab dan kurang berakhlak, walaupun tidak kelihatan orang, tapi efeknya ada pada psikologi seorang.
Ya, makanya para ulama mengatakan seseorang misal istrinya haid. Ngapain coba? Kan bingung kan? Nah itu makanya. Makanya jangan cuma satu, ikhwan. Iya. Iya. Bukan promo ini, promo syariah ini. Iya. Nah, kalau misalnya dia tidak, misalnya istrinya haid atau nifas atau tidak bisa melayani secara hubungan jima, mesti antum yang paling serius. Mesti antum yang paling serius. Antum yang mulai tegang, mesti gitu Khalid. Ada apa dengan antum? Ini jangan-jangan dia pakai masker, pas dibuka jenggot dong isinya ini. Ya Khalid, kenapa antum kelihatan paling serius dengan masalah kayak gini Khalid? Ilmu. Iya sih, tapi gimana gitu. Ana yang ngerasa salah gitu loh. Ini anak belum cukup usianya. Di depan lagi langsung ngototin ana gitu. Alhamdulillah. Nah, misalnya seseorang, dia istrinya haid, nifas, atau tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual dengan baik, maka boleh melakukan istimna dengan tangan istri. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Dan ini suatu hukum, suatu ilmu. Iya. Suatu ilmu. Karena ada halangan, fadl. Bahkan ketika tidak haid, tidak nifas, namun tidak mungkin istri capek atau apa, ya udah. Apa dalilnya? Ya. Orang-orang mukminun itu ala furujihim yuhafizun. Mereka menjaga farj mereka, yaitu kalau mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali melalui apa? Istri-istri mereka, pasangan mereka, atau budak yang mereka miliki. Budak kita nggak ada sekarang. Tapi istri-istri mereka berarti apapun bagian tubuh istri yang bisa memberikan manfaat untuk suaminya menikmatinya, faddal. Iya. Adapun bainas surrah wal ka'bain, antara pusar dengan kedua lutut di masa haid atau nifas, maka itu haram untuk dinikmati. Berarti tangan faddal, dan dengan cara apa faddal. Ya, adapun oral seks itu maka khilaf di antara ulama. Ya. Tapi di sini artinya adalah boleh bagi seseorang meminta istrinya untuk melakukan hal itu dengan servis istri. Ini bukan disebut istimna yang haram, maka ini diperbolehkan. Ya seperti itu. Dan itu tidak menurunkan muruah. Bahkan itu menggunakan pada fungsinya, pada sepantasnya, karena di istri sah, nggak masalah. Begitu ya ikhwan. Taib. Jadi bagi jumhur istimna itu haram. Ya. Taib. Ada rincian tentang istimna, namun Anda nggak mau sebutin karena kita nggak sedang belajar fikih itu ya, jadi takutnya larut dalam masalah itu. Kemudian di antara hal yang menurunkan muru'ah yaitu bersiwak di kehadiran orang-orang atau siwaknya imam di kehadiran para jemaah. Bersiwak, bukan gosok gigi. Lebih-lebih gosok gigi depan orang-orang lebih ini lagi, nggak lebih menurunkan muru'ah. Bersiwak di hadirnya orang-orang, di tengah orang-orang, itu bagi para ulama menurunkan muru'ah, kewibawaan. Iya. Bersiwaknya imam, penguasa, pemimpin di depan jemaah itu juga menurunkan muru'ah. Iya. Itu bagi sebagian ulama. Jadi tidak dilakukan oleh imam. Makanya para ulama berselisih pendapat. Rasulullah SAW bersiwak, kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum salat. Para ulama beda pendapat mengenai kapan dianjurkan siwak sebelum salat. Ulama mazhab Hanafi, Abu Hanifah, mengatakan siwak dianjurkan sebelum masuk masjid. Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan yaitu siwak sebelum takbiratul ihram. Khilafnya ulama. Nah, tapi pangkal khilafnya adalah bagi mazhab Imam Abu Hanifah, siwak itu merupakan bentuk tanzih dan tathhir. Sedangkan jumhur ulama tanzih itu apa? Bebersih, membersihkan kotoran. Membersihkan kotoran kata mazhab Abu Hanifah itu tidak layak dilakukan di masjid, melainkan luar masjid. Itu alasannya. Adapun bagi jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah,
Siwak itu merupakan bentuk tazayyun, berhias, bukan membersihkan kotoran. Makanya di masjid dianjurkan tetap sebelum sholat takbiratul ihram. Nah, tapi para ulama mengatakan kalau memang di depan para jemaah maka jangan. Ya, ini bagi ulama yang mungkin menganggap bahwa saya tasawuf atau siwak atau istiyak, yaitu apa? Dia membersihkan kotoran. Sehingga orang ketika melihat, oh dia sedang bersihin kotoran giginya, jigongnya, dan misalnya, sehingga orang gitu loh. Kalau bagi orang dia, gitu loh. Why? Gitu loh. Kenapa harus di depan kami? Gitu loh. Gitu. Tapi ini sifatnya apa? Nisbi. Di Indonesia kayak gini nggak? Enggak, orang Indonesia nggak peduli. Nggak mikirin. Ada yang siwak, orang Indonesia bisa aja kan? Biasa aja kan? Nggak turun nggak? Muruah ustadznya turun nggak kalau misalnya bersiwak kayak gitu? Hah? Biasa aja kan? Kecuali kalau habis siwak, ludahnya ngecas gitu. Nah itu baru, itu beda lagi, bukan karena siwaknya. Iya. Tapi bagi orang Indonesia, nah ustadznya bukan bersiwak, gosok gigi sama odol, busa gitu. Ustadz ngapain Ustadz? Oh. Ah ini menurunkan muruah ya. Inilah bukti bahwasanya sebagian poin-poin penurunan muruah itu sifatnya nisbi relatif. Tergantung suku, ras, tergantung waktu, tergantung tempat, beda-beda orang. Ya. Kemudian di antara hal yang menurunkan kewibawaan al-i'lan atau al-i'lan bil fisq, yaitu melakukan kefasikan secara terang-terangan. Ya. Dan berapa sekarang? Ya. Ini terakhir. Melakukan kefasikan terang-terangan ada dua macam. Yang pertama, melakukannya secara langsung, straight. Terang-terangan melakukan kefasikan. Kalau sekarang misal contoh ngerokok terang-terangan. Nah, ini termasuk menurunkan muruah. Oh, tapi ini relatif Ustaz, karena apa? Dari golongan sebelah itu malah kiainya malah kalau nggak ada itu nggak bisa gitu kan. Ya tetap itu muruahnya kurang. Makanya antum nggak mengaji sama ustadz-ustadz itu kan, gitu kan? Karena terang-terangan melakukan itu. Oke? Apalagi ikhwan? Bagi kita, isbal terang-terangan termasuk kefasikan, ya nggak? Benar nggak? Benar bagi kita. Ya, tapi bagi banyak orang nggak ya. Tapi yang sahih adalah itu terang-terangan fasik, nggak diterima. Terang-terangan apa? Jenggot dicukur, termasuk. Ya. Terang-terangan pakai baju Metallica misalnya. Hah? Ini kita lihat dulu nih. Ada orang nggak tahu Metallica itu apa gitu. Tapi Metallica dengan bandnya, band dengan apa namanya? Front apa dengan anak bandnya apa namanya? Bandnya apa namanya? Kok lupa ya. Personelnya ya Masya Allah. Iya. Itu nggak mungkin nggak tahu ini orang kok ini Metallica gitu. Makanya terang-terangan menunjukkan kefasikan dia. Itu yang langsung. Yang kedua yaitu menzahirkan kefasikan dengan cara cerita. Ya. Memang nggak langsung kelihatan dia melakukan itu, tapi dia cerita. Nah, tadi malam saya gini loh. Parah loh, biarin namanya orang, maklumin lah, namanya manusia, punya kesalahan, nggak bisa. Antum cerita, padahal Allah sudah tutup aib antum cerita. Ada yang cerita karena supaya dapat ibrah, ada yang niatan kayak gitu. Itu di beberapa konteks boleh, tapi umumnya konteks jangan. Ya, ketika Allah Ta'ala menutup aib antum, maka jangan bongkar dengan cerita walaupun dengan label ambil ibrahnya. Melainkan beritakan ke orang ada fulan dulu, orang lain aja menceritakan tentang suatu fulan, bukan tentang diri kita, supaya orang itu nggak melihat oh dia itu mantan napi, dia mantan musisi, dia mantan mucikari, dia mantan nggak. Ya, maka kalau punya masa lalu yang buruk lampau, nggak boleh kita menerangkan kefasikan masa lampau, karena itu menurunkan muruah. Hatta sekarang sudah taubat, hatta ustadz kita misalnya. Misal ada ustadz kita dulunya mungkin preman, dulunya mungkin perokok, dulunya mungkin apa, dan seterusnya. Enggak boleh, haram kita untuk mengatakan apapun tentang masalah ustadz ini. Haram.
Dan itu berarti membuka tirai yang telah Allah tutup tentang orang ini. Suatu saat pasti kita yang dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya begitu. Sayangnya ada beberapa dai yang seperti itu. Entah karena dendam atau apa. Dai-dai lain yang sebenarnya itu sudah Allah maafkan insyaAllah, dan orang itu telah bertaubat, tidak pernah melakukan itu lagi, dan bahkan dia menutupi itu semua, malah dibongkar. Ini bahaya sekali ini seperti ini. Dan jadi fitnah di antara tulabul ilm. Ya. Maka haram. Menerangkan kefasikan diri sendiri secara cerita itu sudah haram, apalagi menerangkan kefasikan orang lain dengan cerita kita, itu lebih haram lagi, kecuali kalau orang itu terang-terangan melakukannya dan bermadarat pada orang-orang, maka boleh kita ceritakan. Itu ghibah ini perbolehkan. Taib, kita cukup sampai sini insyaallah. Pada pekan mendatang kita tetap akan membahas ini karena masih ada beberapa poin yang menarik ya tentang masalah khawarim al-muru'ah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi nasihat yang baik buat anda dan juga antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.